Rekor Haaland gak ngaruh, 10 pemain Manchester City diimbang Crystal Palace 2-2. 10 pemain Manchester City hanya mampu meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-15 Liga Inggris, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024 malam WIB. Hasil Liga Inggris antara Crystal Palace vs Manchester City yang digelar di Selhurst Park berakhir dengan skor imbang 2-2. Tambahan 1 gol ini membuat Haaland menciptakan rekor baru bersama Manchester City. Dilansir dari Squawka, Haaland menjadi pemain ketiga terbanyak yang mencetak gol bersama Manchester City di era kepelatihan Pep Guardiola. Tercatat, Haaland telah mencetak 76 gol dari 81 pertandingan, ia hanya kalah dari Raheem Sterling 85 gol dan Sergio Aguero 82 gol. Pada laga ini, Manchester City harus bermain dengan 10 pemain setelah Rico Lewis mendapat kartu kuning kedua. Lewis harus keluar lapangan setelah melakukan tackle kepada Trevoh Chalobah. Hasil imbang ini membuat Manchester City tertahan di posisi keempat dengan 27 poin. Pep Guardiola desak Manchester City rekrut Bruno Guimaraes di Januari. Manchester City dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah besar untuk merekrut gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes, pada bursa transfer Januari mendatang. Pep Guardiola disebut-sebut mendesak manajemen klub untuk menjadikan pemain Brasil itu sebagai prioritas utama guna menggantikan Rodri yang cedera. Menurut laporan The Daily Mail, Bruno Guimaraes adalah target utama Guardiola. City sebelumnya sudah menunjukkan ketertarikan pada gelandang Newcastle itu selama bursa transfer musim panas, tetapi akhirnya memilih untuk membawa kembali mantan kapten Ilkay Gundogan dari Barcelona dengan status bebas transfer. Namun, kali ini City tampaknya lebih serius dalam mengejar tanda tangan Guimaraes. Newcastle memasang klausul pelepasan sebesar 100 juta pound sterling untuk sang pemain, angka yang disebut-sebut membuat City ragu pada musim panas lalu. Meski demikian, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa City tengah mempertimbangkan opsi untuk memasukkan Matheus Nunes sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran guna menurunkan nilai transfer. Selain Guimaraes, City juga dikaitkan dengan pemain seperti Martin Zubimendi dari Real Sociedad dan Ederson dari Atalanta. Namun, Guardiola tampaknya lebih memprioritaskan gelandang Newcastle itu karena kemampuan serba bisa yang dimiliki Guimaraes di lini tengah. Delapan pemain berpotensi absen, Guardiola kebat-kebit Man City ambruk lagi. Pep Guardiola masih was-was soal performa Manchester City karena masalah cedera pemain membatasi keleluasaan menurunkan skuad terbaik. Phil Foden dipastikan masih menepi. Sementara Nathan Ake yang ikut membawa Man City menang atas Forest juga dipastikan absen. Manuel Akanji yang juga ikut bermain tengah pekan lalu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi kebugarannya. Begitu pula dengan Kevin De Bruyne yang baru pulih dari cedera 3 bulan sebelum tampil di laga melawan Forest. Kondisi tidak ideal yang dihadapi Man City membuat Guardiola gamang. Terlebih banyak pemain yang bermasalah adalah bek seperti Ake, Akanji, dan John Stones. Selain itu ada 2 gelandang bertahan, Mateo Kovacic dan Rodri, yang juga masih harus dirawat. Saya sudah katakan akan melakukan banyak rotasi. 4 bek tidak akan selalu sama. Yang jadi masalah sekarang karena kami tidak punya pemain. Kami kehilangan 2 gelandang bertahan untuk waktu yang lama dan bek tengah untuk waktu yang lama. Guardiola tak ikut campur soal masa depan De Bruyne. Masa depan Kevin De Bruyne masih dalam spekulasi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan tak terlibat dalam diskusi itu bersama klub. Kontrak Kevin De Bruyne bersama Manchester City akan segera habis akhir musim nanti. Belum ada kepastian apakah The Citizens bakal memperpanjang kontrak gelandang berusia 33 tahun tersebut. De Bruyne juga sedang rentan cedera. Pemain asal Belgia itu cuma main 36 kali sejak musim lalu sampai saat ini.
Guardiola menegaskan tak ikut campur dalam masa depan De Bruyne. Namun, dia pasti bakal mengontrak De Bruyne selama 10 tahun andai masih berusia 23 tahun. Saya tidak terlibat dalam hal diskusi mengenai masa depannya di klub. Saya ingin dia berusia 23 tahun dan menandatangani kontrak untuk 10 tahun ke depan. Tapi kita lihat saja nanti. Dia pemain yang dampaknya terhadap warisan klub ini akan abadi, akan selamanya. Tentu saja itu tidak mudah, tetapi sebagai klub, kami harus menemukan cara terbaik.